Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Khas dari Lebaran perayaan, tadi Jason sudah menyebutkan di awal ya, ada panganan-panganan khas seperti misalnya opor ayam, rendang, ada juga rendang, tapi yang satu ini juga punya khas apalagi dari Makassar nih Jason. Nah betul, lalu seperti apa ya tradisi Lebaran di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kalla. Rekan kami Jane William akan berbincang langsung dengan Yusuf Kalla. Kita akan langsung sapa Jane William, tradisi Idul Fitri di rumah atau kediaman JK ini seperti apa Jane William? Boleh diperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa. Iya, Widya dan Jason, senang sekali saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab kita sapa Pak JK. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk berbincang langsung, saya akan tunjukkan dulu nih sedikit menu yang ada di kediaman Pak JK di hari Lebaran ini. Ini ada telur balado, kemudian zaman dulu juga gampang ada lah, cuma 3 cabai hijau, partai. dan yang wajib ada sepertinya ya menu di Lebaran yaitu ada ketupat. Tuh. Nah, di seberang sana juga saya lihat ada asinan, ada sate, kemudian juga ada rendang, dan di sini ada nasi biryani ayam. Wah, menggiurkan sekali ya menunya. Dan ini juga ada yang manis-manis, ada cake, ada muffin. Lengkap sekali ya menunya di kediaman Pak JK Ya, ini. Bali dulu Nah, 90% Golkar. kita akan coba masuk Begitu untuk bebas, melihat PDI bagaimana Karena silaturahmi Pak JK dengan Soekarno itu kerabat dan ibunya- keluarga di hari ibunya Lebaran orang ini. Saya akan ajak Anda untuk berbincang. Nah, kita lihat Ibunya, Pak JK Soekarno sudah itu ada dan Bali. berbincang. Kita langsung saja ajak berbicara. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam. Iya, minal aidin wal faizin Pak. Ini ya berdiri kata. Iya, boleh Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya untuk Metro TV sudah diperkenankan bersilaturahmi dengan Pak JK di hari Lebaran ini. Ya, terima kasih. Iya. Selamat Lebaran kepada semua Terima kasih. pemirsa. Baik, Bapak boleh cerita Pak kebiasaannya kalau keluarga Pak JK di Lebaran ini berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Iya, Kegiatan yang apa sih? pertama keluarga, kemudian teman-teman dan beberapa pejabat-pejabat. Ya, saya punya saudara 16. Jadi Anda bayangkan kalau datang semua dan kemenakan kan puluhan yang Cucu datang. juga Tadi ya, pagi ini sudah agak siang, sudah agak kurang. Kalau lihat tadi pagi itu penuh ruangan ini. Dan Iya. itu salah satu memang apa tujuan daripada Idul Fitri itu Lebaran, yaitu silaturahim antara keluarga, di samping juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya kita ibadah selesai. Nah, ini yang terjadi. Kalau Pak JK berarti dari pagi tadi setelah sholat Id kemudian apa ini Pak? Kumpul. Ya terus terima keluarga karena saya dianggap paling tua ya kan. Soalnya jadi mereka pada datang dulu di sini semuanya. Keluarga lengkap ya saat ini di sini ya Pak ya? Iya, lengkap dan juga teman-teman semuanya pada datang. Teman-teman kerabat dekat juga. Kalau cucu ada berapa Pak? Cucu saya 15. 15 cucu. Wah. Senang ya Pak main dengan cucu. Iya, semua pada datang. Berarti tahun ini berlebarannya di Jakarta saja, tidak ke Jakarta. Sulawesi Selatan? Enggak. Oke. Ada rencana mungkin Ada pasti minggu depan. minggu depan rencananya. Oke, kita boleh sambil jalan-jalan juga. Ini ada Ibu Mufidah juga. Iya, ada. Sama kerabat dan keluarga juga Iya, ya Pak. iya. Kita ajak Ibu Mufidah berkenan Dah. mungkin ngobrol sama kita ya. Dah. Ibu Ida, mohon maaf lahir batin Ibu dari Metro TV. Selamat berlebaran. Iya, kita dari Metro TV. Terima kasih sudah diizinkan untuk bersilaturahmi di sini Ibu. Iya, Ibu kita mau ngobrol-ngobrol Ibu. Kalau menu Lebaran yang wajib ada ini Ibu apa? Yang wajib itu rendang, telur ikan terbang, Telur ikan telur, Ayam goreng. goreng, gulai Coto. ayam, coto Makassar, sate Padang. Ada semua deh. lengkap di sini ya Ibu ya. Kalau saya lihat juga banyak bunga anggrek, ini kesukaan Iya. Ibu ya. Iya, ini kan tanaman saya yang saya rantai. Iya, saya punya tanaman sendiri. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu Iya. Ida. Iya. Sama-sama. Pak JK, kita lanjut berbincang lagi Pak. Bapak
memaknai Lebaran ini untuk Pak JK dan keluarga secara pribadi? Seperti saya katakan tadi ada dua hal. Pertama, Lebaran ini sebagai rasa syukur kita sudah menyelesaikan ibadah puasa selama 30 hari dan juga kita warnai. Kedua ialah mempererat silaturahim dengan keluarga, dengan famili, anak-anak, keponakan, cucu, semua pada itu dua hal. Jadi rasa syukur, kemudian tadi saya ulangi lagi silaturahim yang baik bagi kita semua. Pak, tahun ini kan sudah diperbolehkan untuk mudik ini Pak, masyarakat di tengah kasus COVID yang juga sudah mulai menurun gitu ya Pak. Bagaimana Pak JK melihat? Ya ini memang mudik itu salah satu unsur daripada silaturahim atau rasa hormat atau bersyukur keluarga antar keluarga. Karena itu mudik itu ya seperti itu. Jadi bahagian daripada Lebaran Idul Fitri itu sendiri, Lebaran itu sendiri. Karena memang seperti saya katakan Lebaran ini ya silaturahim untuk dan rasa syukur. Orang yang mampu pulang ke kampung, rasa syukurnya ialah mungkin menyumbang ke keluarga, memberikan bantuan ke keluarganya. Itu juga suatu rasa syukur yang baik. Merupakan bentuk rasa syukur. Nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang lagi Pak, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Newsland akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ya. Ya, pemirsa Anda kembali di Newsline dan kita masih di kediaman dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Muhammad Yusuf Kala atau Pak JK. Nah, kita lihat Pak JK sedang menyambut tamu yang hadir untuk bersilaturahmi di kediamannya di Jakarta Selatan bersama Ibu juga. Ya, dan tentunya sekali lagi kami menekankan bahwa ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Kami pun sebelum ke sini juga sudah memastikan diri negatif COVID-19 dulu, sudah melakukan tes antigen begitu ya. Pak JK, kita kembali lanjutkan perbincangan kita Pak. Ya. Nah Pak JK, kalau melihat Lebaran di tahun ini Pak, selain sudah diperbolehkan mudik, kemudian masyarakat begitu antusias. Nah Bapak melihat apalagi Pak yang berbeda di Lebaran tahun ini dibandingkan dengan? Saya kira ini Lebaran yang sangat baik dibanding dengan 2 tahun sebelumnya. Ada yang berbeda. Jadi tidak ada open house di antara pejabat. Padahal perlu juga silaturahim rakyat dengan para pejabatnya. Tapi kan dilarang, kasihan. Dan saya tentunya masalahnya restoran dan mall buka, makan-makan sama-sama ketawa-ketawa. Tapi silaturahim tidak boleh. Di open house tidak boleh. Juga agak berbeda. Padahal itu penting open house itu antara masyarakat dengan pejabat-pejabat, para menteri, para gubernur dan sebagainya, bupati, itu penting. Tapi tidak boleh. Nah, itu berbeda. Iya, tentu kita harapkan situasi bisa segera membaik ya Pak, supaya bisa ada lagi house bersama untuk membuka bagi masyarakat bisa bertemu ya Pak. Nah, Pak JK sendiri sudah dapat telepon dari siapa saja nih Pak pagi ini? Banyak sekali. WA. Cuman banyak sekali. Sampai sudah 300 kali. Iya, ini saya lihat luar biasa Pak JK. Pak JK sebagai Ketua Umum DMI Pak, adakah pesan khusus yang ingin disampaikan kepada umat Muslim di momen Lebaran ini? Ya, pertama kalau PMI kan itu membantu masyarakat apabila ada masalah bencana. Karena itu kepada masyarakat agar menjalankan ibadah khususnya yang mudik dengan secara hati-hati, menjaga keselamatan, jangan mengantuk, itu sangat penting. Karena umumnya kecelakaan dalam masalah Lebaran itu terjadi pada saat mudik atau pergi mudik atau pulang mudik. Oke. Jadi pemudik juga harus
waspada begitu ya. Hati-hati. Oke, Pak JK, kalau berbicara dengan Pak JK kurang lengkap kalau kita tidak membahas tentang kondisi ekonomi dan politik di negara kita, Pak. Dan tentunya masyarakat juga pasti sudah rindu sekali untuk mendengarkan statement dari Pak JK yang terkenal tajam dan juga tegas begitu, Pak. Pak JK melihat situasi ekonomi dan politik negara kita, terutama kita tahu ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Pak JK melihatnya bagaimana, Pak? Ya tentu ada hal yang membaik-baik. Seperti ekonomi dalam negeri tumbuh karena orang mudik, karena situasi belanja masyarakat naik, itu akan menyebabkan pertumbuhan. Di lain pihak, karena beberapa tahun yang lalu akibat pandemi kita terlalu banyak defisit, artinya terlalu banyak ngutang, maka itu tentu risiko sendiri untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan juga akibat perangnya Ukraina, di lain pihak komoditi naik, tapi akibat negatifnya harga dalam negeri juga naik. Nah itu hal ini harus diseimbangkan. Nah, selama tidak seimbang, itu kita masyarakat di luar mendapat devisa banyak, di dalam terjadi masalah. Jadi harus diseimbangkan. Pak JK kan terkenal sebagai juru damai begitu ya, Pak. Mungkin kan nanti di G20 kita tahu Presiden sudah mengundang juga dari Rusia dan Ukraina, mungkin ada advice yang akan Pak JK ya, Indonesia kita mengharapkan bahwa masalah Rusia Ukraina akan selesai 1-2 bulan yang akan datang, artinya sebelum November. Kalau itu terjadi maka G20 akan aman. Tapi kalau tidak selesai berkepanjangan, tentu G20 akan pincang. Diharapkan konfliknya bisa segera ini, Pak. Kalau melihat menjelang 2024 nanti, Pak, bagaimana agar kondisi di masyarakat tetap aman, kondusif? Ada pesankah? Kalau tahun ini saya selalu mengatakan tahun ini tahun romantis. Tahun ini dalam bidang politik. Karena ada partai tapi figurnya kurang populer. Ada yang populer tidak ada partainya. Jadi akan timbul nanti kondisi di mana mungkin ada suatu posisi di mana saling tawar-menawar antara yang figur yang populer dengan partai yang ada, sehingga yang populer itu mempunyai cukup dukungan partai. Ini masalahnya. Sedangkan yang calon dari partai yang kurang populer bisa meningkatkan dia punya elektabilitas dengan dukungan daripada yang figur tadi itu. Jadi akan terjadi suatu apa itu saling mencari nanti. Iya. Kalau Pak JK di 2024 apakah akan menjadi kingmaker atau Saya kira saya sudah urus sosial sajalah dan keagamaan. Siap, baik. Pak JK, kalau kita lihat Pak JK ini kan sehat sekali. Saya pengalaman beberapa kali meliput agenda Pak JK juga. Pak JK rajin berolahraga, kemudian juga menjaga kesehatan. Ada tips-tipsnya nggak, Pak, untuk ya pertama ya rutin kita berolahraga walaupun tidak berat ya, tapi harus rutin. Ya, setiap minggu harus minimum 3 kali olahraga, apakah main golf atau jalan atau di kolam renang, harus minimum 3 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Dan itu saya bilang ikhlas, kita harus ikhlas supaya perasaan jiwa kita tenang. Ikhlas supaya juga tenang ya. Baik, terima kasih banyak Pak JK atas waktunya untuk Metro TV. Sekali lagi selamat berlebaran, selamat berkumpul bersama keluarga, Pak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, demikian perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kami kembalikan ke studio.